Jadi kemudian kesembuhan dan pelayanan. Jadi saya bagi 3 bagian besar. Dan ada selain sakramen, ada sakramen tadi seperti berkat tunangan. Ada kan perlu berkat tunangan, berkat rumah, berkat kendaraan baru. Itu iman. Itu berkat kandungan. Tapi kalau misalnya syukuran ulang tahun, itu ibadat. Ibadat syukuran ulang tahun. Lalu kemudian apa lagi? Ibadat arwah itu juga bisa termasuk berbagai macam ibadat yang unsur-unsurnya hampir mirip liturgi, tapi bukan sakramen dan sakramen kali. Oke, kita langsung saja. Ini masih berbeda. Sebenarnya keberadaan yang tertanis dengan yang tidak tertanis sekali lagi berbeda dari sisi hakikat maupun tingkatan. Pelayan saya jelas uskup, imam dan diakon. Apa yang sudah sebelumnya? Ini saya tidak bisa merumuskan selain apa yang sudah digariskan oleh peraturan yang berlaku sebelumnya, bahkan supaya hukum kan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Memang begitu peraturan mana yang maksud dulu sebelum pertemuan ini jadi sudah ada aturan dasar lewat pastoral paroki di sana. Dalam pasal 3 itu disebut eksplisit tegas diakon. Jadi ini yang saya hanya rumusannya memang saya betul membantu imam bagian komuni dalam perayaan Ekaristi. Perhatikan perayaan Ekaristi yang dimaksud baik di dalam maupun di luar gereja. Jadi di dalam paroki sudah diatur bahwa ada petugas bagi komuni, yaitu tugasannya. Lalu kemudian kalau di lingkungan umat ramai misalnya, kadang-kadang dalam petunjuk itu bisa ramai sekali dari biasanya. Lalu pastor minta bantu bisa tak berkenan, bisa. Itu yang dimaksud dengan di luar gereja, tapi masih dalam lingkup satu paroki. Tidak bisa ada pergi bergabung dengan bawa baju proyek kayu. Di luar paroki, di sana ada wilayah atau di paroki. Kecuali kalau memberikan komuni kepada orang sakit usia lanjut. Perhatikan, ini tidak substitusi dari sakramen perpijakan. Beda, baik hakikat maupun tingkatannya benar beda. Kan tadi EKD sebenarnya berbeda. Kewajiban karena pada level 10 perintah. Kuduskanlah hari Tuhan. 5 hari ya, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hari raya yang tingkatnya sama dengan hari Minggu, jatuh hari biasa, wajib dirayakan. Apalagi hari Minggu itu kewajiban umat beriman untuk bersatu dengan Kristus lewat kekuatan sadar dan Ekaristi. Tapi karena sakit, karena lanjut usia, hanya mampu di atas kursi roda, di atas pembaringan karena tidak bisa melaksanakan kewajiban itu. Maka gerejalah yang sekarang mengunjungi mereka lewat distribusi tugas juga yang diatur oleh seorang pastor paroki kepada para pelayan ekstraordinari. Gereja memilih mereka. Gereja itu siapa? Pastor, biar-biar. Saya tadi sudah sedikit kalau di RPD ada Tarsisius, kelompok pelayanan tim Santo Tarsisius. Di data 17 lingkungan 3 stasiun, ternyata 65 pasien lansia dan orang sakit dilayani oleh 7 kelompok Tarsisius setiap hari Sabtu dan Minggu. Di dalamnya ada pastor paroki dan pastor ada suster SMFA, ada suster KFS yang dihidupkan di DPD. Ada program. Kalau melayani sendiri ketemu dengan orang sakit, ritmenya begitu saja. Habis melayani orang sakit, programnya kayak sakit juga. Kadang misalnya kesedihan, masih pasien belum dimandikan, menjadi gereja dan lain seterusnya. Lalu kemudian bentuk tim Tarsisius, ada perwakilan gereja, ada perwakilan Santa Monica, perwakilan ketua lingkungan, perwakilan bapak tergabung dalam kelompok itu. Diorganisir selalu sebagai satu kategori, tapi bukan berbasis usia, tapi berbasis pelayanan sakramen. Namanya Tarsisius. Nah, kelompok program itu dalam koridor ini sekali lagi tidak menggantikan sakramen pengharapan orang sakit, itu tak tergantikan. Sakramen pengharapan orang sakit itu termasuk kudus terakhir.
Di dalamnya ada rahmat pengampunan dosa. Bacaan bahasa Inggris itu berasal dari tradisi surat Rasul Yakobus. Jika ada di antara kamu sakit, hendak dia memanggil penantua kembali. Penantua itu presbiter, bahasa asli kitab suci, artinya imam, tetapi seperti saya ini atau seperti Pastor Hero. Hanya karena lain itu dalam diterjemahkan orang Protestan, presbiter diterjemahkan penantua. Itu kitab suci Katolik sebenarnya di kanon orang Katolik. Penilik itu episkopos uskup sebenarnya harus diterjemahkan uskup. Tapi kalau kitab suci kita terjemahkan cara Katolik, ya, di situ nampak sekali ada kata uskup, ada kata imam atau pastor begitu kan. Tapi sebenarnya penting, Pak. Kayaknya kurang ekumenis, tapi lah itu problemnya. Iya. Sampai mana? Sakramen orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit itu tak tergantikan. Yang dilayangkan oleh ini tidak mengganti peranan kami. Benar-benar dalam keadaan sakratul maut, bahaya maut karena sakit dan usia lanjut. Ada saatnya orang itu diurapi sembuh kembali, harus dibaca kekuatan Kristus membangun kembali dalam perang. Bisa jadi juga habis diurapi meninggal, berarti harus dibaca bekal untuk memasuki hidup yang abadi. Bukan hanya meneguhkan orang dari sakitnya, membuatnya sehat, kembali beraktivitas seperti biasa, tapi juga mengampuni dosa. Jika ia berbuat dosa, maka saat ini juga dosanya diampuni. Itu kalau memanggil penantua. Kalau dalam bahasa rumusan doa perminyakan itu, ya, sebenarnya memanggil presbiter, memanggil imam. Artinya ada rahmat pengampunan dosa yang tidak tergantikan, yang hanya dilayangkan oleh orang yang terharus. Karena itulah pengurapan orang sakit tidak bisa dilayani oleh suster, tidak bisa dilayani oleh dia tidak bisa oleh brother, minimal tak bisa imam, karena di dalamnya ada rahmat pengampunan dosa. Jadi kalau orang itu syukur sehat, tapi kalau dia meninggal, ya udahlah, tidak apa-apa, sakitnya sudah lama, stroke dah 3 tahun, itu pun tidak mati-mati. Semua orang usia itu 50-60 tahun, ya kadang-kadang tak berdiri terus. Dia ini kok tidak mati-mati, kayak mau mati tapi hidup lagi, Karena itulah dilayangkan hanya seorang imam minimal dan uskup. Bahkan tidak oleh diakon tertahbis pengurapan orang sakit. Jangankan pro diakon tertahbis pun tidak bisa melayani pengurapan orang sakit. Sangat hari yang di kelas saya perhatian Projo Kesuban Surabaya, pastor partinya tidak ada, umat minta perminyakan. Datang ke pastoran menemui perangkat itu, dipaksa ngasih perminyakan, diikutinya ke umat itu, kasihnya perminyakan. Satu saat terdengar rektornya di seminari yang praktek ini, praktek pastoral, disuruh mundur. Padahal sudah diajari hukum gereja, karena itu diidentifikasi dalam hukum gereja. Kriteria kedua ini, oleh siapa yang siapa yang bisa menerimanya? Yang sudah berusia di atas 7 tahun, karena untuk sampai 7 tahun belum bisa menggunakan akal budi, maka perminyakan tidak boleh untuk bayi, tidak juga untuk anak, tapi di atas 7 tahun. Artinya sudah bisa berbuat dosa. Artinya pengampunan dosa. Kita lihat sistematisasi atau skema 7 sakramen ini ada 4 yang mengandung pengampunan dosa. 1, sakramen baptis, karena dengan dibaptis diampuni dari dosa kita, dosa asal, dosa pribadi. 2, dibaptis menjadi bagian dosa bagi Roh Kudus. 3, dengan dibaptis diangkat menjadi anak Allah. Dengan dibaptis dimasukkan menjadi anggota gereja. Yang kedua, ekaristi itu tidak dapat pengampunan dosa. Dan dalam persoalan itu ada rintis pengampunan itu dosa venial, dosa kecil-kecil. Saat itu pembuka, kan ada Tuhan kasihanilah, saya mengaku, itu memberikan pengampunan bagi dosa kecil-kecil. Itu
indulgensinya juga ditanggung saat itu, penghapusan siksanya saat kapan? Saat umat itu menderita, mengalami kesusahan sehari-hari karena sudah bisa mengendalikan penghukuman. Kalau dosa berat di mana? Tidak ada penawarnya kecuali sakramen juga, rekonsiliasi, pengampunan dosa. Indulgensinya di mana? Indulgensinya kalau dia itu berbagai macam apapun doa dan perbuatan dilakukan dalam gereja untuk mohon indulgensi. Misalnya sekarang kan ada doa sampah, itu indulgensi. Tapi kalau orang mati dalam keadaan tak terampuni, misalnya belum terampuni, belum sempat terampuni, kalau dia berdosa ringan, ya dia begitu. Kalau dia berdosa berat, ke neraka. Jadi status animal, status kejiwaan rohani seseorang di akhir hidup itu bagaimana? Sangat penting pemeliharaan rohani sesudah kita itu. Jadi 7 sakramen ini Ekaristi rahmat pengampunan dosa, sakramen tobat rahmat pengampunan dosa, perminyakan itu juga mengandung rahmat pengampunan dosa. Jadi ada 4 sakramen yang mengandung rahmat pengampunan dosa, Ekaristi, baptis, lalu kemudian perminyakan dan tobat. Sekali lagi kemudian orang sakit tidak mengganti, bahkan seorang imam melahirkannya bisa melahirkan 3 sakramen sekaligus. Itu adalah ritus terakhir perminyakan itu. Ritus di akhir-akhir hidup seseorang. Biasanya umat itu tidak mengerti. Kalau sakit paling diantaranya pastor minta perminyakan. Sebenarnya bisa sakramen juga diterima sekaligus. Jadi sakramen biasanya sih saya temukan sikap terbarunya biasanya. Kalau saya pernah terakhir terus tak ada yang sih kadang mati suri bangun lagi, mati suri. Kadang dalam keadaan kok hanya tinggal napasnya saja. Tapi makanya berarti tubuhnya itu bukan berkeringat tapi berlendir. Ada metabolisme tubuhnya itu yang pelan-pelan menuju pada pembusukan, hanya tinggal napasnya saja. Napas. Nah, imam memang harus jadi melihat itu. Kalau dia si peniten, si pasien bisa berubah jadi peniten, menumbuhkan semangat tobat. Kalau dia mampu mengakukan dosanya pribadi, saya tanya Bapak mau mengaku dosa. Kalau dia katakan nggak mau, atau keluarganya ketika dihubungi, kalau dia mau, saya suruh keluar dulu, keluarga yang lain, lalu pengakuan dosa pribadi. Lalu kemudian sudah selesai baru masuk lagi perminyakan. Tapi ada juga kalanya tidak mampu mengaku dosa secara pribadi karena dalam keadaan koma, tidak mampu ngomong. Tapi merespon bisa. Kalau secara moral saya yakin sebagai imam dia punya penyesalan, saya bisa memberikan pelepasan, absolusi umum tanpa dia mengaku dosa secara pribadi. Itu juga pelepasan. Yang ketiga, selain perminyakan, sakramen tobat, viatikum. Viatikum itu apa? Komuni untuk orang sakit di akhir-akhir hidupnya. Via, bahasa Latin itu jalan. Viatikum artinya bekal perjalanan untuk masuk lagi ke kehidupan. Boleh umat itu jika anggota keluarganya sakit menghubungi pastor, tapi dalam keadaan benar-benar tidak lagi sekarang itu bahasa sekarang. Jangan seperti yang saya ceritakan tadi. Tengah malam saya dibangunkan datang ke sana, mana pasiennya lagi buat kopi di dalam saya. Itu tapi masih stabil. Buat kopi. Masih stabil. Habis saja dia bisa lagi dia sehat kembali. Tapi pelan-pelan kesehatannya buruk kembali. Itu boleh kita lagi. Itu sakramen yang bisa dilayani atau diterimakan berkali-kali. Nah, memberikan komuni orang sakit usia lanjut tidak dalam koridor mengganti pelayanan imam sekali lagi. Apalagi kalau sekarang. Tapi tidak ada pastornya, panggil pastor lain. Bahkan khusus sakramen ini di luar perizinan sebelumnya. Tapi baik sebelumnya memberitahu atau sesudah dilayani memberitahu pastor sekarang. Boleh panggil pastor lain. Dalam keadaan sekarang hak untuk mendapatkan pengurusan pemeliharaan jiwa di akhir hidup seseorang. Dan justru para imam itu ditabiskan begitu ada di ibadah saja.
ibarat sabda tanpa imam, kalau di luar kita perjalanannya disuruh kan, disuruh memimpin ibadat, pemberkatan benih pagi bisa, doa novena boleh, rosario devosi juga boleh, doa-doa di kelompok tertentu. Maka tadi saya katakan kalau ada aktif di kelompok tertentu kerasulan lalu sekarang katanya jangan keluar, jangan berhenti, justru di sana lebih menunjukkan apa ya, kemungkinan kita lebih besar untuk bergerak sebagai perempuan, bukan sebagai anggota salah satu, bukan sebagai salah satu anggota kelompok itu saja, tapi perempuan keputusan memimpin ibarat dan acara pengamalan orang mulia. Ya saya ikuti begitu saja jika imam berhala, karena begitu bunyi rumusan pedoman itu. Bagaimana dengan doa-doa berkat jenazah, doa arwah malam pertama, ketiga, tirakatan itu doa arwah yang dipanjatkan kepada Allah di dalam gereja, di mana jenazah masih di dalam bukti jenazah masih kalau sudah dimakamkan. Doa arwah. Ada yang bertanya arti katolik, ada yang menghitungnya semenjak dimakamkan, ada yang menghitungnya semenjak Meninggal. kematian. Kalau kami di kota itu kematian, karena rumusan gereja sesudah pada hari ketiga bangkit dari antara kan dibaptis disatukan dengan hidup Yesus dalam misteri Paskahnya, dalam sengsara wafat dan kebangkitan mati, hidup bersama Yesus, sakit juga menderita bersama Yesus, mati juga bersama Yesus, bangkit juga bersama dengan Dia. Jadi tidak ada rumusan itu. Bangkit sesudah 3 hari dimakamkan. Pada hari ketiga sudah pemakaman, bangkit dari antara orang. Kan pada hari ketiga bangkit di antara orang lain. Tapi kalau dilihat lagi keseluruhan ajaran gereja, sebenarnya itu fenomena gereja lokal, Bapak Ibu. Doa arwah malam ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, 100.000. Dulu waktu saya di pagi tidak ada orang itu. Ketika misalnya ada imam, lalu kemudian dimakamkan, habis itu selesai, tidak ada orang. Jadi kalau umat memerlukan doa keselamatan itu, titik intensionis ke gereja ketika imam mempersembahkan kurban. Apakah boleh bisa itu dilakukan di rumahnya? Bisa juga, tapi nilainya sama. Di luar 1 sampai 8 November, doa untuk keselamatan Allah entah dilakukan di gereja maupun di rumah, nilainya sama. Indulgensi sebagai penghapusan siksa dosa bagi dosa yang diampuni. Indulgensi bisa untuk orang hidup, bisa untuk orang mati. Kalau orang mati berarti untuk arwah diakui perjudian. Intinya sebagai pengampun itu kan 1 sampai 8 November ada doa seluruh gereja untuk fokus kepada seluruh umat beriman 2 November. Kalau dijalankan secara pribadi atau bersama-sama, itu indulgensi itu. Juga apa yang ditetapkan oleh gereja dan tradisi antara lain dalam Evangelium ini. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Bukan hanya pergi ke kota Santa pilih 7 dari 9, tidak cukup. Pengakuan dosa dulu, nyambut Ekaristi, baru kemudian ziarah kota Santa. Kan ziarah lalu minta cap di tempat itu sudah selesai, lalu kayak dapat sertifikat. Pengakuan dosa itu kan untuk dapat pengampunan, indulgensi siksa dosa yang masih harus diampuni. Indulgensi itulah yang dimohonkan dengan memasuki kota Santa. Ini namanya tugas resmi program. Di luar itu tugas tidak resmi, nanti berpengaruh pada pakaian. Menjalankan tugas-tugas resmi ini pakaian resmi program. Coba dan sambil wajib. Kalau hanya memimpin orang sambil, nggak bisa pakai jubah, pakai sambil, pakai baju kemeja saja. Iya. Kan? Kalau disuruh mengajar pendalaman imam, pendalaman tema APP di lingkungan
Tugas kita kan juga mengajar. Iya. Prodiakon. Silahkan diambil tugas itu. Tidak usah pakai sarung, tidak usah pakai itu, Pak. Cukup pakai baju biasa. pakai baju, pakai yang pakai jelong tapi Oh, nanti kita lihat kriterianya. Sari dan jubah itu bagaimana makanya? Apakah boleh hanya sari saja tanpa jubah atau jubah saja tanpa sari? Nah, kita lihat ada aturan. Itu yang penting. Nah, saya tidak merumuskan hal yang lain. Komisi Hidup di KW itu saya mau sistematisasi. Tolong dibedakan bagi komuni dengan sasaran DKI dan perasaan ini ulas satu persatu pada lebar. Bagi saya itu terlalu berisiko karena tidak semua merata dengan prodiakon itu di banyak paroki di semua tempat sama seperti ini. Karena di kota bagi komuni tidak disuruh turun kan. Ke stasiun aja tidak ada. Tapi kalau di paroki malah jangan membantu imam bagi komuni karena imamnya di pusat paroki, prodiakonnya itu ke kampung-kampung. Tapi intinya cukup rumusan itu yang sudah dirumuskan di pedoman dasar. Saya hanya mencari bagaimana teknis pelaksanaannya. Tidak digagalkan bebas, ada dokumennya. Kalau perhatikan beda nomor 4 sampai nomor 9. Ini yang saya katakan. Sebab itu seharusnya kumpul hari ini bersama dengan Kristus, lalu kemudian mendengar sabda dan menyambut ibadah. Tetapi dalam situasi tertentu, imam tidak bisa melayani secara begini, yang congregasi juga tidak bisa karena sakit usia dan maka boleh dilimpahkan kepada umat beriman untuk kebersamaan Kristus lewat sabda dan Ekaristi. Karena keadaan jadi tidak harus bahwa pastor paroki itu di parokinya mengangkat prodiakon. Kalau dia tidak memerlukannya, ya tidak masalah. Karena dia sendiri mungkin mampu dan cukup. Tapi karena dibutuhkan. Tapi juga untuk partisipasi umat secara lebih aktif dan semakin kesadaran erat dengan Ekaristi. Bukan hanya merayakan, tapi terlibat melayani Ekaristi. Bisa juga, ini tergantung kebijakan pastoralnya. Hal-hal teknis ini saya kira tidak boleh saya lupakan. Klausul dari kaidah ini satu persatu. Jangan jadi kaku pelayanan imam dengan prodiakon. Kalau prodiakon menggantikan imam ada batasan. Pengaburan itu ya semacam klerikalisasi. Seolah prodiakon itu menjalankan imamat yang sama dengan imam, tidak berbeda, baik dalam hakikat maupun indikator. Saya katakan indikasinya sudah ada di kesulitan ini. Ya yang sering saya ceritakan tadi. Tidak masalah kata umat karangan waktu saya menjadi pastor tidak datang ke kampung kami, yang penting ada prodiakon. Pikirannya sama kali. Ekaristi yang menyebut dengan prodiakon dengan imam. Ayat di Sibalian, janganlah pastor hari raya pada suci dan Minggu Palma datang, Kamis Putih datang, Jumat Agung datang, politik dibawa terus ke paroki. Padahal harus tinggal juga di stasiun supaya kami ada kegiatan, ada dananya. Boleh kata pastor, kalian ibadah sampai saya dan prodiakon yang nyambut kamu. Kan tak mau kan? Itu kan kewenangan imam, mengaturnya seperti itu. Tentang homili. Homili itu tugas imam, tak tergantikan. Dibawakan imam secara pertama, boleh juga dipakai ke sesama imam dalam misa itu, atau dalam keadaan khusus kepada seorang dialog tertarik. Tapi tidak pernah kepada prodiakon, nggak boleh. tak terganti. Dulu waktu pastor karangan itu belum bisa bahasa Indonesia, mau merayakan hari raya Natal, dia hanya bisa baca teks misa yang berkata seorang frater sudah melakukan libur akademik, selesai kuliah akademik S1 dan selesai praktikum pastoral. Kewenangan itu hanya bisa dimintakan pada Bapak Ustaz dengan surat khusus. Tapi hanya khusus saat misa malam Natal itu, hanya sekali saja. Frater itu boleh berkhotbah dalam perayaan Ekaristi.
Nah, jangan dulu kalau dia berarti yang sudah pelatihan lektor akolit itu tidak boleh, apalagi kalau dia udah ada dasarnya redemptionis sakramen penebusan. Prodiakon hanya diperkenankan berkhotbah dalam gereja atau tempat-tempat lain di luar perayaan liturgi. Jadi dalam ibadah, maksudnya yang ibadah salat dan taklimat itu, atau di lingkungan ketika ada ibadah. Terus saya kalau dibacakan untuk ibadah karena ada buatan tidak hanya di devosi kan, bukan hanya peristiwa itu, tapi ada bacaan kitab suci, ada doanya, ada khotbah. Untuk prodiakon bukan memilih namanya berkhotbah. Kalau dalam peraturan baru pakai api itu, nah itu renungan beda. Ya. Kalau berkhotbah dalam konteks para untuk ibadah. Kalau hobi itu percakapan iman dari hati ke hati antara pelayan firman dengan umat berkhotbah dalam konteks liturgi hobi dalam konteks yang 7 sakramen itu liturgi. Sakramental juga liturgi. Tidak bisa nanti kita ngomong ke pastor itu. Pastor kan sakit-sakitan, gula darah masih tinggi. Bolehkah saya ganti pastor korban? Tidak bisa. Terganti. Ya pandai dari pastor kan. Kalau beriman ke seorang dia kan. Atau saya bisa ekspansi. Bolehkah saya ganti bapak usul korban? Nah, di tempat tertentu, di luar kota, hampir saja hari Minggu prodiakon itu ditugaskan untuk memimpin ibadah sabda tanpa imam hari Minggu. Nah, masa biasa itu masa biasa itu kayak minggu biasa. Masa khusus itu hari raya dan persiapannya. Kalau prapaskah kan ada prapaskah. Kalau Natal ada Advent, itu masa khusus. Atau hari raya sesudah hari raya itu ada Kristus, hari raya itu kan sesudah Paskah, Pentakosta sudah Paskah. Tapi tidak diperkenankan lagi seperti itu, karena sudah ada indikasi pengangguran jangan lagi setiap minggu. Ya, ini tidak untuk prodiakon di kota, tapi yang di luar Pak. Maka saya tidak mau mensistematisasinya, tapi apa yang sudah dibaca bisa dibaca dua sisi, baik prodiakon di luar kota maupun yang sana. Pokoknya kalau ada di sebetulnya ini batas aturan. Tidak boleh lagi memberikan komedi setiap itu. Kalau motor itu dia ibadah sabda, tapi memberikan komedi terus-menerus, karena sudah ada indikasi klerikalisasi terhadap tugas-tugas prodiakon. Ya harus menghindari kerancuan antara peran ekaristi dan juga kebaktian itu ditegaskan oleh PKS. Pada akarnya berbeda. Liturgi ekaristi dengan ibadah sabda pelayanannya juga beda. Tingkat imamat umum dan imamat khusus juga beda. Tapi dalam situasi tertentu, kalau imam tenaga imam benar-benar tidak juga umat itu telah tidak pernah menyambut Kristus. Diberikan setiap hari Minggu, jangan lagi karena sudah ada pembaruan. Tapi kalau ditelantarkan, jangan kasih komedi itu tidak menelantarkan rohani umat. Kalau gitu, inilah yang dibutuhkan para pastor ketika saya mulai ditugaskan untuk menyusun pedoman ini. Yang bisa menentukan ini siapa? Jelas dalam hendaknya dalam kebaktian semacam ini, uskup diosis yang menentukan kapan saat baktian tepat umat itu menyambut komedi. Artinya kewenangan itu adalah pengurus. Kalau KHK Kristus Dominus itu uskup pengganti para rasul. Dia pemeran pertama evangelisasi keluarga sabda berkhotbah itu dibantu oleh imam-imam. Dia juga penjaga utama hidup liturgi di uskupan.
Dia pembagi utama rahmat Allah, pembagi utama sakral dan sakral. Itu kewenangan. Maka ditentukan kemarin cukup hari raya Natal dan Paskah. Waktu saya pertama presentasi di Paskah, sudah setuju. Tetapi ketika pertemuan itu selesai, sudah makan beberapa imam datang tempat saya. Aduh, masuk saya ini. Enggak benar kamu itu. Masa setengahnya 2 kali. Tapi Bapak Ustaz sudah setuju. Hanya hari raya Natal dan Paskah. Umat boleh nyambut saat perayaan Syabat dan Pak Imam, saat periode ekonomi. Lalu saya pikir, yaudah hari raya ini tidak berdiri begitu saja dalam perayaan ekonomi. Ada persiapan. Ada persiapannya. Bolehlah. Dan hari raya itu kan bukan hanya Natal Agung, Ya. malam Natal 24 itu, dan hanya 25. Ada Natal. Boleh Pak, diperluas. Pokoknya hari raya Natal. Dan Paskah. Masa Advent. Kalau tahun baru kan ramai banget. Tahun baru hari raya Malam Allah sampai Epifani. Lalu kemudian Paskah boleh kan? Bukan hanya malam Paskah, Paskah Hari Rabu. Rabu misalkan ramai. Lalu pekan suci ya, dia Minggu Palma, Kamis suci, Sabtu suci malam Paskah. Dan hari raya sesudahnya ini yang ditentukan. Tapi tidak lagi setiap hari Minggu itu. Jadi para imam juga keberatan kalau hanya setahun 2 kali. Jadi Ini untuk umat yang biasa ya, Pak, bukan untuk yang sakit kan? ini untuk ibadat sabda. Ibadat sabda, stasi. Bahwa komuni setiap kali ibadat sabda itu Ibadat sabda. hanya boleh Mbak komuni, ini ibadat sabda. Ya. Coba satu persatu saja biar Anda dari Pak sampai mana mengambil kejadian. Sampai betul. Ya, karena beberapa umat ada yang fokus konsentrasi dari setengah. Ada yang dari tak mengerti ketika berikutnya. Satu, dua, tiga. Dalam perayaan Ekaristi, janganlah imam meminta bantuan prodiakon atau perayaan ordinary lain untuk membuka, mengambil, maupun menyimpan sakral Ekaristi dalam hati rakyat. Karena hal itu dapat mengabulkan fungsi dan peranannya sendiri sebagai imam yang bertindak atas nama pribadi Kristus, in persona Christi, yang mempersembahkan korban suci dan tuan rumah berjalan. Kristus hadir melalui menjadi imam karena tak bisa. Dia berkata in persona Christi bersama pribadi. Ketika imam mengatakan konsekrasi, dia tidak katakan inilah tubuh Kristus. Tadi tubuh. Ada identifikasi antara pribadi Kristus dengan pribadi Islam. Ketika memberikan absolusi, ada sesal, maksudnya pengakuan, penyampaian materi dosa, penitensi, denda dosa, bisa berupa moral, baik pertemuan doa, biasanya berbahagia, baik sebagai pengampunan, satu sama berdoa sekian kali Bapak kami dan salam, bisa juga berupa fisik semacam askesi, itu penitensi, absolusi. Allah Bapak yang hormat kami baca yang dirinya, berharap kepada Yesus bertanya, dan dia adalah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa dan pengampunan yang kedua, dia melimpahkan damai sejahtera kepada para dosa yang berdosa. Maka sekarang itu aku melepaskan engkau dari dosa-dosa dalam nama Bapa dan Putra dan ada identifikasi antara pribadi imam dengan pribadi Kristus sendiri yang mengampuni. Dan juga dalam perayaan Ekaristi, imam itulah yang mengkonsumsi hosti di antara bahan-bahan mentah ini. Roti dan anggur di atas meja misalnya kan di altar Gua Maria sana kan tidak ada meja gereja, altarnya hosti yang belum jadi taruh di sini semua. Dia yang menentukan intensi hatinya, kesadaran, maksud niatnya, yang mana yang mau dijadikan tubuh darah Kristus, dia yang menjadikannya, dia yang bertindak tuan rumah berjamuan, membagikan.
dia juga yang menyimpannya. Jangan pelayan kesalahan ini pandai-pandai buka tabernakel gereja. Kemarin memang ada perdebatan, tidak perdebatan boleh menjadi di situ. Waktu dia baru masa bukanya tidak boleh. Atau masukkan yang itu beda. Itu dia ambil bagian dalam tugas imam yang memberi makan rohani kawanan doa umat pada waktunya. Nanti juga ada konsekuensi imam itu tidak boleh duduk saja. Membiarkan keluarga terlalu imam duduk tanpa alasan itu. Kalau sakit itu kan Ya lain. kan. Tapi sesakit apapun setidaknya simpel. Di imam itu bagikan pasti ketiga orang habis itu. Yang penting dia sebagai tuan rumah berjasa atas nama Kristus memberi kawanan Tuhan. Jangan lupa kehadiran kita mengambil posisi peranan imam itu merusak sensitivitas religius sebagai itu. Termasuk yang lalu ruang imam yang terganggu. Kalau dia dari sini mau pindah ke sana lewat sini juga. Imam di situ juga. Lalu kalau tidak mendesak, kalau mendesak benar memang Anda harus pindah. Oh ternyata sangat berharganya betul bagus ini. Jangan ke sini. Tabernakel pusat depresi garis. Begitu caranya. Kalau terpaksa. Kenapa ya? Iya. Kok banyak aturan yang pasti menarik. Bahaya itu. Nah, tidaklah patut dalam imam menyerahkan begitu saja kepada pelayan ekstra dari keluarga. Tugas membagi itu. Sementara dia sendiri itu tanpa alasan itu. Karena dia yang persembahkan itu kan ke rumah berjamaah memberi makan, mengganti peranan posisi Kristus. Ini personal Kristus seperti itu. Kecuali dasar ini atau beragam pun ada diskusi roda karena ada yang mau bagi lagi. Tapi kalau masih kurang kalau menurut saya juga begitu. Kalau saya cari sekarang simpel. Habis itu saya suka kasus tadi. Saya biarkan beberapa kasusnya. Memang kan saya melayani. Tapi jangan tidak sama-sama. Berhati-hati untuk menghindari bahaya profanasi penduniaan. Itu kan satu yang sangat kudus maksudnya dari bisa sih orang yang hidupnya itu beragama lain, ya kan? Dan sakramen ini hanya diterima pada orang kafir dan orang kafir menerimanya selain kafir. Hati-hati diperhatikan. Biasanya dari sikap tubuh. Kadang ikut-ikutan. Kalau ada kata orang nyebut dia nyebut juga padahal bukan. Tapi pernah juga terjadi meskipun jarang sekali ada yang pelecehan seperti kita lihat indikasi-indikasi. Sebenarnya tidak boleh menolak pelayanan sakramen kalau kami lain dengan disposisi meskipun ada itu kena dengan moralitas orang itu. Ya. Orang itu sudah maju lalu tidak ada kasih komponen, jangan di barisan perodiakan di depan. Hanya gara-gara dia berutang ke tetangganya. Ada dia tadi. Mungkin dia itu sudah dari awal dengan rukun tentang penyesalan kesalahan dosa. Gara-gara tak bayar utang. Sama bang politik juga kita kan tidak bisa menyeleksi moralitas politik. Jadi bang Hal atau bang Hal kan, pokoknya masuk terima sudah Uang curi kan masih bersiap bahwa orang itu tidak menikah secara laku. Lalu kemudian dia menikah. Padahal sudah saya kasih tahu berkali ini. Untuk memberitahunya ada caranya. Ada caranya. Jangan sampai kita menegur orang dengan kepala yang merusak suasana rohani. Suasana. Kadang saya kasih berkali-kali masih ada kepala. Lalu saya panggil ini ketemu saya. Mungkin lewat kepala lingkungan dan
ada dua cara menjaga penghuni rupanya, ya kan? Boleh dengan lidah, boleh dengan tangan. Dua cara, tapi 3 cara. Pertama, cara dengan lidah. Tubuh Kristus, amin. Kalau dulu masih ada semacam Piring. simpori yang lempeng itu, Ya. yang sampai rumahnya jatuh ke tanah. Ya. Selain imam-imamnya dapat tugasnya. Mistinor. Pertama dengan lidah, kedua dengan tangan. Dengan tangan ada 2 cara. Ya. Pertama tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ya. Kalau dia kasih tubuh Kristus, maka jangan diambil dengan tangan kanan. Tangan kanan. Baru kembali. Dengan mulut, ambil itu saya percaya, saya yakin, ya saya mengafirmasi. Ini benar kehadiran tubuh Kristus, benar-benar sakramen. Karena bahwa gereja lain ada yang tidak percaya, ada yang hanya simbol saja. Kalau kita transubstansi mereka mungkin konsubstansi saja di samping atau tidak. Ada yang tidak itu hanya simbol saja. Tidak benar baik cara substansi maupun konsubstansi. Macam-macam sekte mereka berlebihan. Amin itu ciri khas orang Katolik. Ya. Jangan dengan itu buat tubuh Kristus. Malas ada amin. Tak ada artinya. Kalau tidak mau dengan itu, Kalau mau nyambut tulis sama. ya saja. Karena berdoa tidak hanya dari diri tapi dalam hati. Tapi dengan sikap penuh. Itu cara kedua. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Cara ketiga, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Pastor atau penduduk ngasih tubuh Kristus, wajah kami langsung masuk. Boleh tidak taruh tangan kiri, taruh tangan kanan. Nggak pernah dari tangan kiri ya. Cara pertama. Karena sebenarnya kalau di Eropa tidak ada diskriminasi terhadap tangan kiri. Ya. Kiri dan Tapi kanan. di banyak tempat dan kebudayaan juga dalam tradisi Buddhis, kiri itu sisi yang berapa? Ingat bisa. Yesus datang sebagai hakim yang masuk surga domba di sebelah kanan. Kanan. Ya. Ada di sebelah kiri, kasih yang jahat. Gitu. Juga di tempat kita kiri itu identik tidak sopan, tidak bisa lagi, tapi langsung dimasukkan. Dimasukkan. Ya, dan ada 2 aja. Ini. Ini kan. Perhatikan, begitu Anda memberikan tolong, dipastikan yaitu makan di depan kita. Jarak pandang kita kan luas kan, tampak sedang melengiti, tapi mata bisa melihat. Karena Yang itu. tidak dimakan di batu. Cepat dikejar. Katolik atau Protestan? Katolik kan? Dibaptis siapa? Pendeta ini. Salah ya kan? Gereja mana? HKBP atau Protestan? Agung kasih saling. GKKP misalnya. Tidak ya bahwa pernah dengar pelecehan Gusti? Sering. Adik dibahas juga di sini. Undang-undang Grand Fiora Delicta, kejahatan dalam pelecehan Gusti melakukan ketulusan dari sakramen. Lebih tinggi tingkatannya ketimbang dosa sakrileg dan profanasi. Kita lihat. Jika bagi kamu didapati indikasi terjadi Saya kutu. Profanasi. Itu saya kutu. sesuatu yang sakral surgawi, tapi di duniawikan, disekularkan, direndahkan, Ya. atau melawan sakrileg, SMP saya baru. diambil. Belum. Kalau berada SMP baru saya. kalau dia memang terindikasikan tidak layak atau berasal dari agama kasih sayang, atau kalau dia Katolik tapi entah karena apa, ya kan banyak tuh Katolik yang di website pastor siapa, biasanya hal-hal yang aneh itu selalu saya tanya, saya kejar dengan pastor sih, oh tahulah dia kan itu pastor di kepala ini, berarti entah apa lah dia itu agak lain cara nyebutnya, tidak lazim di luar yang cara 3 jalan itu tadi, saya langsung masukkan ke dulu berdoa kemana daripada dia itu yang salah sikap dan kelakuan. Bila didapati imam tidak mau menjawab dengan cara itu, ambil saja sendiri. Ya. Ambil saja. Tidak saya kasih salib di keningnya. Karena di luar dari apa yang lazim, kita susah mengukur sebenarnya. Tapi kalau ada indikasi profanasi bahaya sakrileg, meskipun itu belum terjadi,
Anggap aja itu sudah mainstream. Ya. Mainstream itu Pola. bahasa itu Niat. niat jahat. Niat. Niat. Sudah ada indikasi niatnya. Kadang mereka itu naiknya kadang bagus, tapi tidak dibenarkan juga oleh peraturan. Tidak boleh menyambut bawa ke bangku kasih kepentingan yang sedang barangkali sakit susah berdiri. Atau dibawa ke bangku untuk ibunya di rumah yang sedang sakit. Karena pelayan XAD-nya itu bukan dia, tapi pastor dan kami prodiakon. Ada caranya pastoral. Biasanya sih kalau terjadi bangku ada kebiasaan gereja itu bagus menempatkan lansia dan orang tua yang susah duduk, susah perarakan kan di bangku-bangku khusus bagian depan. Ingat itu di beberapa gereja, mungkin juga di sini. Jadi sebelum orang yang sehat itu, para pastor, suster, prodiakon itu sudah beri lansia. Atau kalau mereka duduknya tidak diketahui, jangan juga umat biasa nyambut ke kita, ngirim ke mereka. Tapi sesudah semua orang bermudi, kita yang pergi tempat di mana dia diberitakan, misal bangku bagaimana. Maksudnya apa? Tidak bisa intinya tidak bisa membawanya untuk orang lain karena dia bukan pelayan sah untuk membagi kursi. Ya, kira-kira jangan sampai orang. Sebenarnya redemptori sakramen itu juga memberikan sanksi yang tegas kalau terjadi pelecehan ekskomunikasi otomatis. Tapi saya tidak mau meletakkannya di perdebat ini. Cukuplah para prodiakon tahu dan waspada. Tidak juga terlalu tegas, tapi ya jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Kenapa hukuman itu tidak saya rumuskan dalam perdebat ini? Takut terlalu menekan perdebat ini. Ada ancaman ancaman hukum kalau terjadi ini dan lain sebagainya. Prodiakon juga tidak diperkenankan membiarkan umat sendiri mengambil dari si doi. Misalnya sesama umat dikasih, sesama prodiakon jelurkan gitu, habis itu ngambil sendiri. Tidak bisa, karena saat itu yang sedang bertugas adalah yang pelayan sah adalah yang sedang bertugas, sedangkan prodiakon lain menjadi umat biasa, tidak bisa ngambil sendiri. Kecenderungan ini saya ada di para suster. Jadi suster yang junior itu, yang baru profesi perdana, kalau suster yang seniornya nyebut, umat dia kasih begini. Sekali suster seniornya maju, dikasihnya gini, sudah ambil sendiri. Kalau suster itu ngambil sendiri. Yang sedang melayani itu adalah dia, sedangkan suster itu sudah umat biasa. Umat biasa. Demikian juga dengan sesama prodiakon. Bahkan prodiakon dengan frater. Kalau menyambut dengan prodiakon, jangan dibeginikan, dia nyambut sendiri. Karena aturan mengambil sendiri sudah ditegaskan dalam RS 94. Sesama prodiakon, sama lektor atau suster frater. Bahkan karena tidak boleh ngambil sendiri, mereka juga tidak boleh meneruskannya kepada orang lain. Baik di dalam gereja itu yang sedang sakit, susah berdiri karena rasa pingsan atau yang di rumah untuk ibunya yang sakit. Habis itu tubuh Kristus, amin. Berat dimakannya padahal tidak. Tetap di sana seperti berdoa, mungkin tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita jadi kita tahu hal-hal begitu. Iya. Tubuh tidak. Intinya segera sesudah diberikan di depan kita mereka memakannya, dipastikan supaya dipastikan. Untuk siapa? Komuniko, Abu Sabu, Darab Dope, Mama lagi sakit di rumah. Bisa terjadi, bisa ya. Tapi saya belum pernah mendapat. Tapi di tempat lain katanya ada. Pelecehan itu. Sekali kebiasaan pastor yang berketika yang menyuruh mempelai ngambil sendiri di pakaian dan berjalan saling menjual ini sudah harus dihentikan. Menurut jadi sakral ini.
kebiasaan imam yang saat berkali-kali memulai ambil sendiri, entah dengan dimakan sendiri atau saling menjual peristiwa karena ngambil sendiri, tidak diperkenankan. Ini khusus kepada imam, bukan keperluan, maka saya kasih tanda itu. Perluan itu pelayan petugas liturgi sama lah dia dengan petugas liturgi yang lain dalam melaksanakan tugas. Kalau dia berbeda itu ada 3 lantai. Lantai pertama untuk umat, lantai kedua untuk petugas liturgi. Di sana ada lektor, pemasmur, di sini istrinya. Di sana baru imam. Sejajar dengan petugas liturgi itu lah seharusnya tempatnya. Bagaimana kalau dijeduk? Itu tergantung arsitektur gereja. Yang jelas jangan sejajar dengan imam tertahis. Seolah-olah seperti jajaran hierarki. Jangan. Ini maksudnya. Kalau sejajar dengan umat boleh. Pastor pakai kasulah, Anda pakai sendiri. Jangan sejajar. Boleh tidak berkabar dengan Pak? Dikatakan saya sejajar dengan umat. Karena di sini ada ini. Kami juga di Boleh depan. lah, petugas liturgi itu dikhususkan gitu tempatnya. Ya, ada. Istrinya, lektor, pembasmi yang tidak hanya dengan umat, tidak juga dengan sejajar imam. Seandainya tidak ada kendala dan satu lantai bisa barangkali. Ya. Yang penting beda supaya nampak bahwa kita bukan hierarki, tapi kita umat biasa yang memiliki kewenangan tertentu untuk ambil bagian di dalam apa yang diberikan oleh hierarki dalam distribusi tugas. Nah ini untuk sejajar dan baik dalam gereja maupun juga bisa lingkungan. Kalau pastor meminta bantuan, lingkungan ini kan semua ini. Lalu ada di sini sebagai pemberi. Kesana. Di bawah. Ya baik di dalam gereja maupun di jangan seperti jajaran pribadi. Tidak bermaksud meremehkan ada ke tempat tertentu, tapi memang Ya, memang gitu. bahwa hakikat keberadaan dan ikatan itu berbeda. Dengan sama yang sama, pelajaran imam ruang mempersembahkan kurban itu kalau tertahis skup imam dia jangan lalu lalu. Kau dikasih kursi. Ambil lagi, saya sakit. Lalu. Lilin. Kalau terpaksa, ibu sini lewat depan itu kan kalau terpaksa. Kalau ada pertanyaan tahan dulu ya, kita jawab. Ya. Atau udah habis? Terus ya. Sebenarnya setiap postingan yang konsiderer itu, Bapak Ibu, idealnya itu bisa saat itu. Tapi ada yang sengaja disisakan, ya ini kan tidak selalu dihitung jumlah yang dibeli. Ya. Tapi tabernakel itu maksudnya juga untuk disimpan karena orang sakit usia itu tidak bisa berada di sini untuk yang di penjara. Program diperkenankan untuk yang sakit dan usia itu tugasnya benar juga. Alasannya karena tidak bisa dipersatukan dalam bukan bisa sakit usia itu. Program itu diperkenankan membagikan komodi itu untuk mereka. Tapi idealnya untuk yang hadir sebenarnya. Tapi jangan menyimpan di rumah. Pastor, di rumahku ada ruang orasi kalau nggak keluar. Tadi pojokan rumah. Malah ada kadung malam, malah sering membakar
untuk kemenyan dan bubar. Sering berpesan. Boleh ditaruh di lemari khusus. Iya. Tidak boleh. Harus dikembalikan. Lalu ada pertanyaan kembali. Pasti kalau proyek tidak boleh ngambil terlibat sendiri ke tabernakel. Tidak boleh ngambil sendiri. Lalu untuk orang sakit ngambilnya di mana? Harus manggil pastor terus kan? Sebenarnya seluruh rumusan ini idealnya ada satu tabernakel yang pusat kebaktian devosi Eucharistia dalam disiplinnya maupun devosi sakramen. Tabernakel selalu depan ada di tengah pertunjukan. Ada tabernakel sendiri yang memang itu para prodian yang tidak mengganggu suasana batin rumah di kafe pastoral. Bisa juga ada ruang doa tertentu. Kalau dia itu di sana sakristi, di sini ruang doa. Dulu pernah dijadikan ruang visitasi sakramen Maha Kudus. Model katedral kayaknya. Boleh di tempat seperti itu, tapi jangan yang pokok yang utama. ya. Atau kalau karena keterbatasan sarana prasarana pastoralnya, jangankan membuat ruang doa kamar pastoralnya kekurangan. Mungkin di tabernakel, coba nanti ditanya pastor. Saya kira itu sangat tergantung kebijakan pastoral. Kalau saya pastornya sih malas juga sih. Dan kami perlu dia terus-terus saya minta diadukan terus itu. Tapi di luar predikasi ketika umat sudah tidak ada, atau di sakristi, di lemari tertentu, mungkin juga kalau di situ ada waktu yang menyala terus-menerus lampu elektronik dan listrik. Tapi tidak pernah sih kalau itu di sakristi. Yang sering itu di kapel pastoral ada yang seperti kalau di katedral kan ada yang utama, kan? Tapi ada juga yang di kanan sana. Maka mereka diizinkan, tapi tidak pernah kan yang perlu diambil di depan sana. Tapi mereka ambil sendiri yang di sini. Jika saat pembagian komunitas orang sakit, itu maksudnya jangan yang utama itu. Dapat benar lagi mempersembahkan korban, pembagiannya pada umat, menyimpan sisanya. Itu tugas imam semua. Karena dia tuan rumah kerja. Jangan ngambil hosti di tabernakel pakai celana pendek. Yang lagi. Kadang untuk kami calon itu perasaan kami itu benar diingatkan hal yang begitu. Bahkan menjadi bentuk karena nanti akan kepekaan. Sensitivitas religius sama sekali menjadi itu nanti pelayanan sebaik mungkin lah.